Baik, selamat sore buat kita. Di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai studi kelayakan bisnis entrepreneurship, di mana topik yang kami ambil itu yaitu bisnis toko ATK dan fotokopi. Nah, sebelumnya di sini kami kelompok 1 beranggotakan Adinda Kurnia Kumalasari dengan NIM 038 dan saya sendiri Anggrek Adewi Nasihan dengan NIM 040. Nah, langsung saja untuk latar belakang bisnis, yang pertama alasannya dibangun bisnis ini, di mana usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM itu merupakan salah satu penopang perekonomian bangsa, karena dapat menyediakan lapangan pekerjaan sehingga mengurangi angka kemiskinan dan membangun karakter berwirausaha. Nah, salah satu usaha kecil menengah yang ada di Indonesia itu adalah usaha fotokopi dan alat tulis kantor yang sering dijumpai di kawasan kampus maupun di kawasan perkantoran. Nah, pertumbuhan ekonomi dan peningkatan aktivitas pendidikan serta bisnis di berbagai wilayah telah menciptakan permintaan yang tinggi terhadap alat tulis kantor atau ATK dan pelayanan fotokopi baik sekolah, universitas, kantor pemerintah maupun perusahaan swasta. Nah, di sini untuk untuk pembuatan bisnis ATK ini pemilihan lokasi itu perlu, di mana pemilihan lokasi yang strategis ini merupakan salah satu faktor untuk mendirikan toko ATK dan fotokopi lengkap. Nah, lokasi yang dekat dengan pusat pendidikan, perkantoran, dan pusat bisnis akan meningkatkan aksesibilitas bagi pelanggan yang membutuhkan produk dan layanan dengan segera. Nah, dengan demikian lokasi yang tepat akan meningkatkan potensi penjualan dan menarik lebih banyak pelanggan. Selain lokasi, strategi pemasaran juga diketahui sebagai faktor keberhasilan dari suatu usaha, namun juga berkaitan dengan perilaku konsumen untuk melakukan suatu keputusan pembelian. Nah, perilaku konsumen yang bermacam-macam dapat mempengaruhi dalam pengambilan keputusan pembelian konsumen. Nah, alasan ketertarikan konsumen hingga mengambil keputusan untuk membeli di toko ATK itu tinggi kaitannya dengan bagaimana strategi pemasaran yang akan kami buat. Nah, dapat dikatakan bahwa dalam bisnis apapun maupun bisnis ATK maupun fotokopi itu harus mengenali konsumen sebagai success key atau kunci kesuksesan dari strategi pemasaran yang dijalankan. Nah, karena perkembangan teknologi dalam bidang fotokopi dan percetakan itu membuka banyak peluang menawarkan layanan yang lebih canggih dan efisien, di mana penggunaan mesin fotokopi ini multifungsi yang dapat melakukan scanning, printing, copy, dan kualitas tinggi menjadi salah satu inovasi yang kami tawarkan. Nah, selain itu, penerapan sistem manajemen inventaris dan terkomputerisasi akan membantu dalam pengelolaan stok dan layanan pelanggan dengan lebih baik. Nah, selain menyediakan produk ATK dan layanan fotokopi, toko ini juga dapat mengembangkan layanan lainnya seperti penjilitan, laminating, serta penyediaan souvenir dan merchandise custom. Nah, diversifikasi ini tidak hanya meningkatkan pendapatan, tetapi juga menjadi toko sebagai pusat solusi cetak dan tulis yang lengkap. Nah, dengan mendirikan toko ATK dan fotokopi yang lengkap juga didorong oleh keinginan untuk menciptakan kompetisi yang sehat dan inovatif di pasar. Nah, dengan menyediakan produk berkualitas, layanan prima, dan inovasi yang berkelanjutan, toko yang kami buat ini dapat bersaing dengan kompetitor dan memenangkan loyalitas pelanggan. Hal ini memastikan keberlanjutan bisnis dalam jangka panjang. Nah, dengan mempertimbangkan semua faktor tersebut, dibangunnya toko ATK dan fotokopi lengkap ini memiliki prospek yang positif dan potensi pertumbuhan bisnis yang signifikan, di mana kebutuhan pasar yang terus meningkat, didukung oleh inovasi dan layanan yang terintegrasi akan menjadi fondasi kuat bagi perkembangan bisnis ini. Nah, di sini ada profil bisnis kami, nama bisnisnya yaitu Smart Coffee Station, nama platformnya Smart Coffee Solution. Nah, untuk lokasinya, Smart Coffee Solution adalah destinasi utama untuk kebutuhan ATK dan layanan fotokopi di Jambi. Dengan lokasi fisik yang berada di sebelah kampus Universitas Jambi, serta ketersediaan layanan online melalui Smart Copy
e-solution kami hadirkan untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa, dosen, dan masyarakat sekitar dengan cepat, mudah, dan aman baik secara langsung maupun melalui platform online kami. Nah, di sini bisa dihubung melalui email dan website. Di sini juga ada visi misi dari bisnis kami, di mana menjadi pusat unggulan dalam menyediakan produk ATK dan layanan fotokopi yang memperkuat kreativitas dan produktivitas masyarakat Jambi baik secara langsung maupun secara online. Nah, misi kami ini ada 5. Yang pertama, menyediakan produk ATK berkualitas tinggi dan layanan fotokopi yang memenuhi kebutuhan pelanggan dengan cepat dan efisien. Yang kedua, membangun pengalaman berbelanja yang menyenangkan dan mudah baik di toko fisik maupun platform online kami. Yang ketiga itu memperkenalkan inovasi produk dan layanan yang relevan dengan kebutuhan pelanggan yang terus berkembang. Yang keempat, menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan berkelanjutan bagi karyawan kami. Yang kelima, menegakkan standar etika bisnis yang tinggi dan memberikan kontribusi positif kepada komunitas lokal. Nah, layanan dari bisnis kami, penjualan berbagai produk ATK seperti pena, buku, catatan, dan alat gambar. Nah, layanan fotokopi hitam putih dan berwarna dengan kualitas terbaik. Yang ketiga, penjilitan dokumen dan laminating untuk melindungi dan merapikan dokumen. Yang keempat, kami juga menyediakan cetak custom untuk memenuhi kebutuhan khusus Anda. Yang kelima, pemesanan online dengan sistem pembayaran yang aman dan pengiriman cepat ke seluruh Jambi. Nah, di sini nilai utamanya produk kami itu berkualitas, di mana menyediakan layanan fotokopi dan produk ATK yang berkualitas tinggi, memenuhi standar industri, dan berinovasi, di mana kami terus mencari inovasi baru tentang teknologi fotokopi dan produk ATK yang ada. Dan fleksibel juga, di mana kami menyadari bahwa setiap pelanggan memiliki kebutuhan yang berbeda-beda, oleh karena itu kami menyediakan berbagai opsi layanan dan produk serta fleksibilitas dalam proses pemesanan dan pengiriman. Nah, tentang kemitraan, kami percaya bahwa kerjasama dengan lembaga pendidikan dan bisnis lokal adalah kunci keberhasilan kami. Nah, di sini ada dukungan, kami memberikan dukungan yang komprehensif kepada pelanggan kami, mulai dari proses pemesanan hingga layanan jual. Nah, target pasar kami itu mahasiswa dan pelajar, profesional dan pekerja kantoran, bisnis dan perusahaan, maupun masyarakat umum yang mencari solusi cepat dan praktis untuk kebutuhan ATK dan fotokopi sehari-hari mereka. Nah, aspek pasar yang kedua itu mengenai aspek pasar dan pemasaran. Nah, produk yang dihasilkan. Nah, seperti yang sudah dijelaskan tadi, Smart Coffee Solution ini menawarkan berbagai produk dan layanan yang memenuhi kebutuhan fotokopi dan alat tulis. Nah, pelanggan dengan baik kami menyediakan layanan fotokopi berkualitas tinggi, baik dalam format hitam putih maupun berwarna yang mencakup pencetakan dokumen, gambar, dan materi presentasi. Nah, produk ATK-nya juga bermacam-macam, yaitu pena, buku catatan, staples, dan perlengkapan kantor lainnya. Dengan demikian, Smart Coffee Solution ini hadir sebagai satu-satunya tujuan yang lengkap dan andal bagi pelanggan dalam memenuhi segala kebutuhan fotokopi dan ATK yang dibutuhkan. Nah, untuk dimensi produknya, di mana konsep kualitas pelayanan itu menurut Widodo itu terdiri atas 5. Yang pertama itu bukti fisiknya, yaitu mencakup fasilitas fisik seperti bangunan toko, mesin fotokopi berkualitas tinggi. Dengan yang kedua itu keandalannya, di mana kami berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang cepat, akurat, dan memuaskan, memastikan produk yang dihasilkan selalu memenuhi standar terbaik. Yang ketiga, ketangkapan, di mana staf kami selalu siap membantu konsumen dengan cepat dan memberikan informasi yang jelas tentang proses dan jatuh tempo pemesanan. Yang keempat, kepastian atau jaminan, di mana meliputi pengetahuan mendalam tentang produk, kemampuan, dan kepercayaan yang kami berikan kepada pelanggan. Yang kelima itu empati yang mencerminkan kemampuan kami untuk berkomunikasi dengan baik. Nah, dimensi produk yang ditawarkan oleh Smart Coffee itu mencakup dimensi fisik, di mana produk yang dihasilkan seperti alat tulis tadi, dimensi kualitas, di mana selain ukuran fisik, kami juga memberikan kualitas yang baik untuk alat-alat yang kami tawarkan, di mana dimensi kepraktisan, di mana kami memberikan layanan online, dan dimensi estetika, yaitu kami menjadi
pertimbangan penting dalam produk-produk ATK dan fotokopi, di mana produk harus menarik secara visual dan sesuai dengan preferensi desain pelanggan. Dan nilai atau manfaat produk. Nah, Smart Coffee Solution ini memberikan solusi yang pertama, kemudahan dan kecepatan dalam penanganan dokumen, kualitas cetakan yang optimal, keanekaragaman produk ATK, fleksibilitas layanan, penghematan biaya, layanan penjilitan dan laminating yang profesional, peningkatan produktivitas, akses ke teknologi yang terbaru. Nah, dengan berbagai manfaat ini, Smart Coffee Solution tidak hanya memenuhi kebutuhan pelanggan akan layanan fotokopi dan produk ATK, tetapi juga memberikan nilai tambahan yang signifikan dalam hasil efisiensi, kualitas, dan kenyamanan. Nah, selanjutnya untuk poin yang ketiga akan dijelaskan oleh teman saya Adinda Kurnia. Dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan melanjutkan penjelasannya, yaitu yang ketiga ada aspek teknis dan teknologi. Yang pertama itu kita akan menjelaskan tentang analisis lokasi bisnis. Nah, untuk lokasi yang sesuai usaha ATK dan fotokopi ini dapat dipilih didasarkan beberapa faktor. Contohnya itu yang pertama itu kedekatan dengan sekolah dan perkantoran. Lokasi yang dekat dengan sekolah, universitas, atau perkantoran dapat meningkatkan potensi pelanggan yang membutuhkan layanan ATK dan fotokopi. Hal ini karena banyak siswa dan pekerja kantor membutuhkan layanan fotokopi untuk memenuhi tugas harian atau pekerjaan mereka. Yang kedua, akses yang mudah. Lokasi yang memiliki akses mudah dan dekat dengan jalan raya, stasiun, atau terminal dapat memudahkan pelanggan untuk mencapai lokasi usaha. Yang ketiga itu harga sewa yang wajar. Harga sewa yang wajar untuk lokasi usaha dapat mempengaruhi keputusan dalam memilih lokasi. Pilihlah lokasi yang sesuai, memiliki harga sewa yang sesuai dengan budget kita. Yang keempat itu ada visibilitas yang baik. Lokasi memiliki visibilitas yang baik, seperti lokasi yang dekat dengan jalan raya atau memiliki tampilan yang menarik, dapat meningkatkan kesadaran pelanggan terhadap usaha. Yang kelima, lahan parkir yang cukup. Lokasi memiliki lahan parkir yang cukup dapat memudahkan pelanggan untuk parkir kendaraan mereka dan meningkatkan kenyamanan mereka dalam mengunjungi usaha. Yang keenam, ada ketersediaan fasilitas. Lokasi memiliki fasilitas yang sesuai seperti koneksi internet yang stabil, listrik yang andal, dan fasilitas sanitasi yang baik dapat kualitas pelayanan yang Anda berikan. Yang ketujuh, ada kedekatan dengan target konsumen. Pilihlah lokasi yang dekat dengan target konsumen seperti sekolah, universitas, atau perkantoran untuk meningkatkan potensi pelanggan yang membutuhkan layanan ATK dan fotokopi. Yang kedelapan ada ketersediaan jasa servis. Lokasi memiliki jasa servis yang handal dapat membantu dan mengatasi masalah teknis yang terjadi pada mesin fotokopi dan meningkatkan kualitas pelayanan yang Anda berikan. Yang kesembilan ada ketersediaan fasilitas Wi-Fi. Yang kesepuluh ada ketersediaan jasa printing dan cetak foto. Lokasi memiliki jasa printing dan cetak foto dapat memperluas cakupan pasar dan meningkatkan diverifikasi layanan. Hal ini dapat meningkatkan daya tarik terhadap segmen pelanggan yang lebih luas. Selanjutnya di sini ada analisis luar produksi. Nah, dalam konteks usaha ATK dan fotokopi ini, analisis luar produksi dapat dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa faktor sepertinya yaitu lokasi usaha, kompetisi, hukum dan peraturan serta potensi pasar. Lokasi usaha di sini maksudnya adalah menurut sumber yang lokasi usaha yang strategis seperti sekolah, kampus, atau kawasan perkantoran itu dapat meningkatkan kemungkinan keberhasilan usaha. Selanjutnya ada kompetensi. Nah, kompetensi dalam industri ATK ini dapat menjadi tantangan bagi usaha baru. Oleh karena itu, analisis luar produksi harus mempertimbangkan kompetisi yang ada dan strategi yang akan digunakan untuk mengatasi kompetisi. Dalam beberapa kasus, usaha yang lebih inovatif dan menawarkan layanan yang lebih lengkap dapat memiliki kelebihan dalam menghadapi kompetisi. Selanjutnya ada hukum dan peraturan. Hukum dan peraturan yang berlaku di dalam industri ATK dan fotokopi ini harus juga mempertimbangkan analisis luar produksi. Misalnya, peraturan tentang penggunaan mesin fotokopi dan perlindungan hak cipta harus dipahami dan diikuti untuk menghindari konflik dengan pihak lain. Selanjutnya ada potensi pasar. Dalam beberapa kasus, pasar yang besar dan tumbuh dapat menjadi indikator keberhasilan bisnis. Nah, oleh karena itu, analisis pasar harus dilakukan untuk mengetahui apakah
pasar yang ditargetkan memiliki potensi yang besar dan tumbuh. Selanjutnya ada analisis kesiapan teknologi. Yang pertama itu ada perangkat keras. Nah, maksudnya di sini adalah seperti mesin fotokopi yang memainkan peran penting dalam usaha ini. Mesin fotokopi yang modern dan berkualitas dapat meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan fotokopi. Selanjutnya yaitu ada perangkat lunak. Perangkat lunak yang digunakan di dalam ATK dan fotokopi ini dapat membantu dalam pengelolaan data, seperti pengelolaan inventory, pengelolaan transaksi, dan pengelolaan pelanggan. Teknologi seperti sistem informasi manajemen yang terintegrasi dapat membantu dan meningkatkan efisiensi operasional dan meningkatkan kualitas layanan. Selanjutnya ada sistem informasi. Sistem informasi yang tersedia di dalam ATK dan fotokopi ini dapat membantu dalam meningkatkan kemampuan pelanggan untuk melakukan transaksi online. Seperti sistem e-commerce dapat membantu dalam meningkatkan kemampuan usaha untuk melayani pelanggan secara online dan meningkatkan penjualan. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang aspek sumber daya manusia. Yang pertama itu pada bidang produksi. Berikut ini adalah beberapa strategi diterapkan dalam SDM pada bidang produksi ATK dan fotokopi ini. Yang pertama ada pengembangan kompetensi. Nah, kita harus bisa memastikan SDM produksi memiliki kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan usaha. Dalam hal ATK dan fotokopi, kompetensi yang diperlukan meliputi penggunaan mesin fotokopi, pengelolaan inventory, serta kemampuan teknisi lainnya. Selanjutnya yaitu penggunaan teknologi. Nah, teknologi dapat membantu meningkatkan efisiensi produksi dan kualitas layanan. Dalam usaha ATK dan fotokopi ini, teknologi seperti sistem manajemen inventory, sistem pengelolaan transaksi, dan sistem informasi pelanggan dapat membantu dalam meningkatkan efisiensi operasional dan meningkatkan kualitas layanan. Selanjutnya itu ada pengelolaan proses. Pengelolaan proses juga yang efektif juga sangat penting. Di dalam usaha ATK dan fotokopi ini meliputi pengelolaan transaksi serta pengelolaan kualitas layanan. Selanjutnya ada pengelolaan alat tulis kantor atau penggunaan alat tulis kantor atau ATK. Nah, penggunaan ATK yang sesuai dapat membantu dalam meningkatkan efisiensi produksi dan meningkatkan kualitas layanan. Yang terakhir ada pengelolaan biaya. Pengelolaan biaya yang efektif juga sangat penting dalam meningkatkan efisiensi produksi dan meningkatkan kualitas layanan. Dalam usaha ATK dan fotokopi ini, pengelolaan biaya meliputi biaya perawatan mesin, biaya operasional, dan biaya lainnya. Selanjutnya ada sumber daya manusia di dalam bidang marketing. Nah, di sini ada beberapa SDM di dalam bidang marketing, yaitu yang pertama, pengembangan strategi pemasaran. Bagian marketing harus mengembangkan strategi pemasaran yang efektif untuk meningkatkan penjualan ATK dan fotokopi. Yang kedua, pengelolaan promosi. Bagian marketing harus mengelola promosi yang efektif untuk meningkatkan kesadaran dan minat konsumen terhadap usaha ATK dan fotokopi. Yang ketiga ada pengelolaan produk, yang keempat ada pengelolaan harga, yang kelima ada pengelolaan penempatan, yang keenam ada pengelolaan jaringan. Selanjutnya, yaitu penjelasan tentang SDM di dalam bidang administrasi. Di sini ada tiga tugas dan fungsi SDM bidang administrasi ini. Yang pertama ada pengelolaan ATK. Nah, pada bagian ini harus dikelola dan dengan mengawasi kebutuhan ATK yang diperlukan. Nah, ini termasuk ke dalam pengelolaan stok ATK, pengadaan ATK, serta pengawasan penggunaan ATK oleh staf. Yang kedua ada pengelolaan dokumen. Bagian administrasi harus mengelola dan mengawasi dokumen dengan usaha ATK dan fotokopi seperti perizinan, kontrak, dan lain-lain. Yang ketiga ada pengelolaan keuangan. Bagian administrasi harus mengelola dan mengawasi keuangan usaha ATK dan fotokopi, termasuk pengelolaan biaya, pengelolaan pendapatan, dan serta pengawasan anggaran. Nah, yang terakhir, baiklah, dari penjelasan tadi dapat ditarik kesimpulan yaitu Smart Photocopy Solution yang kami buat itu menawarkan berbagai produk dan layanan yang memenuhi kebutuhan fotokopi dan alat tulis kantor pelanggan dengan baik.
Kami menyediakan layanan fotokopi berkualitas tinggi, baik dalam format hitam, putih, maupun berwarna, yang mencakup pencetakan dokumen, gambar, dan materi presentasi. Produk ATK yang kami sediakan juga tidak kalah penting, termasuk pena, buku catatan staples, dan peralatan kantor lainnya, yang dipilih secara cermat untuk memastikan kualitas dan kepraktisan dalam penggunaan sehari-hari. Selain itu, kami juga menawarkan layanan penjelitan dan laminating untuk melindungi dan merapikan dokumen pelanggan. Baiklah, sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Sekian penjelasan dari kelompok satu. Lebih Sekian penjelasan dari kelompok satu. Baik kurangnya kami minta maaf. Sekian dan terima kasih.